Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Mulyani, NPM 200108021, jurusan Tadris Pendidikan Biologi A, dosen pengampu Bapak Tri Andri Setiawan MPD. Pada video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan ujian tengah semester. Dengan cakupan materi yaitu fotosintesis. Fotosintesis. Ternyata fotosintesis berasal dari bahasa Yunani loh, yaitu foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penggabungan. Jadi, fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan dalam membentuk zat makanan. Hal ini sudah pasti dalam pembentukannya dibantu oleh cahaya matahari. Fotosintesis terutama terjadi pada tumbuhan yang memiliki zat hijau atau yang biasa kita sebut dengan klorofil. Ternyata, bukan hanya tumbuhan hijau saja yang dapat berfotosintesis, ada sejenis alga serta bakteri yang dapat melakukan fotosintesis. Namun, mereka membutuhkan bantuan dari beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, air, serta cahaya matahari. Selanjutnya, kita akan membahas proses terjadinya fotosintesis. Secara umum, persamaan reaksi fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut ini. Pada fotosintesis, energi cahaya matahari bereaksi dengan 6 molekul karbon dioksida atau CO2 serta 6 molekul air atau H2O untuk menghasilkan 1 molekul glukosa atau C6H12O6 serta 6 molekul oksigen. Dari hasil inilah, CO2 akan dikonversikan menjadi glukosa padat untuk dikonsumsi tumbuhan bersama dengan air, sedangkan O2 akan dilepaskan ke udara. Pada dasarnya, fotosintesis terjadi di dalam daun yang menghasilkan amilum atau yang sering kita sebut dengan karbohidrat. Selanjutnya, daun. Organ yang berperan utama dalam proses fotosintesis. Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang, berhelai-helai pada ranting yang berfungsi sebagai alat pernafasan serta mengolah zat makanan. Umumnya, warna daun yang sering kita temui adalah berwarna hijau, tapi ada juga daun yang berwarna kuning, merah, ataupun ungu. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai fotosintesis, mari kita belajar lebih dulu mengenai bagian daun yang merupakan salah satu organ utama dalam proses fotosintesis. Yang pertama yaitu ada pelepah yang berfungsi untuk mendudukkan daun pada batang. Yang kedua, ada tangkai daun yang berfungsi untuk menghubungkan pelepah atau batang dengan helai daun. Dan yang ketiga, ada helai daun. Helai daun sendiri pada prinsipnya merupakan organ fotosintesis. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis pada daun memiliki jumlah lapisan yang beragam, bentuk, struktur, susunan stomata, ataupun susunan trikomanya. Jaringan tersebut terbagi kembali menjadi epidermis atas dan epidermis bawah yang berfungsi untuk melindungi jaringan yang terdapat pada bagian bawah daun. Jaringan mesofil terbagi menjadi dua, yaitu jaringan tiang atau palisade yang mengandung banyak kloroplas serta jaringan spons atau bunga karang. Kemudian ada berkas pengangkut yang terdiri dari floem dan xilem. Floem yang berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis, tempat menyimpan zat organik, melindungi sel pengantar, membawa hormon, penyembuh luka, dan pertumbuhan serta perkembangan tambahan.
Xilem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut mineral, air, unsur hara dari akar semua tubuh tumbuhan. Kemudian ada kloroplas. Proses fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Kloroplas dapat ditemukan dalam daging daun ataupun mesofil atau bagian lain seperti batang ataupun ranting yang masih berwarna hijau. Kloroplas tersebut terdapat pigmen atau zat warna yang berwarna hijau atau yang biasa kita sebut dengan klorofil. Pigmen warna tersebut dapat menyerap energi cahaya matahari. Kloroplas tersusun atas membran ganda yang menyelubungi sebuah ruangan yang berisi cairan atau stroma. Membran tersebut membentuk suatu sistem membran tilakoid dan memiliki bentuk seperti bangunan dengan kantung yang disebut dengan kantung tilakoid yang berbentuk berlapis-lapis yang disebut dengan grana. Proses perubahan energi cahaya atau foton menjadi energi kimia terjadi di dalam tilakoid sebab klorofil berada dalam membran tilakoid. Fotosintesis sendiri memiliki produk akhir berupa glukosa serta senyawa lain yang terjadi di dalam stroma. Pada saat proses fotosintesis, terdapat dua jenis klorofil yang digunakan. Yang pertama yaitu klorofil A, memiliki pigmen warna hijau. Pigmen sendiri yaitu suatu senyawa kimia yang dapat menyerap energi cahaya tampak. Klorofil yang kedua yaitu klorofil B. Klorofil ini memiliki warna kuning hingga jingga yang disebut dengan karoten yang strukturnya mirip dengan klorofil A. Yang terakhir yaitu tentang tahap fotosintesis. Pada tahap pertama, air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh xilem. Pada tahap kedua, karbon dioksida diperoleh dari udara dan diserap melalui stomata. Pada tahap yang ketiga, cahaya matahari digunakan untuk membantu proses kimia, yaitu memproduksi glukosa. Pada tahap keempat atau tahap terakhir, hasil fotosintesis akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh yang digunakan untuk bernafas, berkembang biak, dan sisanya untuk disimpan sebagai cadangan makanan. Sekian pada video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.